Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita lagi viral nih Mbah tentang seorang mualaf disuruh kembali ke agama semula dibayar 100 M. Ini pendapat apa ini seperti apa Pak? Ya bagus lah. Ya bagus. Ini berarti menunjukkan bahwa yang bayar goblok, yang menolak juga goblok, gitu loh. Kenapa kok goblok? Nah hubungannya apa? Yang bayar itu kok sampai mau bayar orang 100 miliar? Memangnya dia itu agen surga. Nah kalau mengaku sebagai agennya Tuhan, berarti Tuhan orang yang mau bayar itu nggak laku kan? Bodoh banget, ini agama apa kok sampai bayar-bayar begitu. Banyak orang yang justru beragama tetapi tidak menjalankan syariat ini ada. Apalagi kemudian yang dibayar itu kan kalau nggak salah Stephen toh. Ustaz Stephen. Oh, nggak Ustaz apa? Ustaz itu guru, maha guru itu gelarnya tinggi sekali. Jadi gelar Ustaz itu tinggi. Nah sekarang memang terjadi inflasi di Indonesia ini, sedikit orang dikasih gelar Ustaz. Orang baru masuk Islam di Ustaz, beri gelar Ustaz. Lalu ngaji aja belum, masih mu'alaf beri gelar Ustaz. Jadi gini, bahwa Islam itu menghormati orang berdagang. Sampai ada ayat hal adulukum ala tijarah. Apakah engkau mau aku tunjukkan wahai Rasulku tentang perdagangan yang menguntungkan? Tujahidu fisabilillah bi amwal wa anfus. Perdagangan yang menguntungkan itu perdagangan dengan Allah. Melalui apa? Melalui jihad. Jihadnya pakai apa? Fisabilillah di jalan Allah itu dengan nyawa dan harta benda. Bi amwal wa anfus. Maka ada juga jihad yang memiliki nilai tinggi, yaitu afdhalul jihad kalimatul haqqi inda sultanil jahil. Nah, ketika kita melihat penguasa lewer, maka kemudian kita memperingatkan bahwa gerak memperingatkan itu sampai melahirkan efek resiko hukum bagi yang memperingatkan, itu baru namanya jihad. Maka kulul haqqa walau kana murran, sampaikan, dia tetap dalam prinsip menyampaikan kebenaran itu meskipun pahit bagi dirinya. Nah, kalau kemudian ada agama yang suka bayar-bayar begini, bagus ya. Berarti banyak ya. Iya. Kita ini nggak tahu kok dengan alasan apa kok bayar begitu. Kita sendiri nggak tahu apa kita ini masuk surga karena orang yang terlalu aman dengan amalnya, dengan sholatnya, dengan puasa zakatnya, bahwa dia akan masuk surga, yakin itu berbahaya. Karena akidah itu nggak bisa dibeli ya sebenarnya. Bukan persoalan akidah tidak bisa dibeli, karena urusan surga dan neraka itu urusannya Allah. Kita nggak tahu bahwa syariatnya menjelaskan kalau begini itu melahirkan pahala, hukum timbal balik, hukum sebab akibat, dan akan mendapatkan balasan. Tetapi surga dan neraka itu urusan Allah. Maka pernah kan saya ngomong bahwa Imam Ghazali itu bermimpi bertemu Allah. Itu hanya persoalan sepele, bukan karena ilmunya yang luar biasa, bukan karena suka amalnya, bukan karena buku-bukunya yang ditulis dan berjilid-jilid sehingga menjadi rujukan orang-orang Islam di seluruh dunia, bahkan dipelajari di pesantren-pesantren di Indonesia yang namanya Ihya itu. Bukan, tetapi karena kasihnya terhadap seekor lalat yang menempel di tintanya, yang haus dia, kemudian meminum tinta itu sampai kenyang dan biarkan setelah kenyang dia terbang. Itu yang melahirkan keridhaan ilahi. Nah ini kalau ada konsep dagang, Islam menghargai dagang, tetapi bukan kemudian ada penebusan miliatan begitu. Dan saya tidak yakin itu ada ustadz yang kemudian disuruh masuk Kristen lagi untuk kembali ke agama Kristen dengan bayaran 100 miliar. Saya itu banyak teman pendeta-pendeta, gereja-gerejanya kecil, masih kadang-kadang kontrak, jamaahnya cuma sekian orang, seminggu dapatnya cuma 500.000. Itu buat hidup aja susah. Kalau melayani harus jalan kaki.
Kenapa bukan dia yang dibayar gitu loh. Lu daripada 100 miliar dibayarkan ustadz yang sudah murtad begitu dari agama Kristen, yang mendingan dibayarkan kepada pendeta-pendeta yang selama ini menjadi gembala-gembala ngopeni rakyat, ngopeni umat, kan begitu. Apalagi kalau Ustadz Stephen ini kayaknya masuk aliran kadrun juga ya. Buat apa itu membuat di negara Indonesia aja bikin kerusakan kadrun-kadrun itu, bayar orang-orang kayak gitu. Kalau saya enggak. Kalau memang ada benar bahwa ada satu gereja atau lembaga khusus yang menyediakan 100 miliar, saya akan temuin itu. Mendingan sampean hidupkan, sampean bumikan Bibelmu di muka bumi ini. Artinya apa? Yang sejalan dengan Islam adalah menyapa orang-orang yang sedang kelaparan, susah hidup, nggak bisa makan karena COVID, mau dagang dilarang, cari duit nggak bisa. Ketika lembaga gereja atau siapapun menyambangi mereka, memberi makan mereka, memberi selimut mereka, menziarahi mereka, membesarkan hatinya, maka itu justru melahirkan keridhaan. Itu di Bible dicantumkan ayatnya, di Quran juga menjadi dasar agama, yaitu arwa'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u wala yahudu ala ta'atil miskin. Jadi enggak usah lah kita membesar-besarkan beragama dengan cara yang bodoh. Agama itu ilmu, agama itu nasihat, ad-din an-nasihu, ya kan? Nah, Islam dibangun dan seluruh agama itu saya yakin dibangun karena ilmu. Tidak mungkin mencapai sebuah kebijakan tanpa mendasarinya dengan ilmu. Nah, al-ilmu itu nama Allah sendiri. Jadi buat apa kemudian sudah sono garis sana garis ini? Memang agama itu cuma tarik-tarikan masa, kayak parpol aja. Kecuali kalau agama ikut pilkada, ada DPR-nya dibayar supaya nyoblos gitu. Itu saya pikir hoax saja untuk menaikkan ratingnya, tapi cara bodoh. Orang semakin cerdas lah. Dan kita melihat itu guyonan yang model begitu. Lu enggak, yang dikalahkan KKNU yang ngaji puluhan tahun aja nggak ada yang nawari. Itu baru masuk terus suruh balik lagi. Emangnya dia itu membawa hoki gitu apa gimana? Sehingga kalau dia masuk lagi gerejanya tambah kaya loh. Kalau enggak, lah buat apa nyumpel-nyumpeli orang yang kesana kesini itu hatinya sudah miar-miur. Miar-miur itu dekat dengan kemunafikan karena tidak tetap. Jadi buat apa dibeli 100 miliar orang munafik? Kalau mau, oh iya, kecuali kalau itu gerejanya mau ikut pilkada, kalau kan DPR itu pun ya tidak 100 miliar atau 100 ribu aja sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan yang singkat oleh Abah Nuril, semoga bermanfaat.